Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan memberikan presentasi mengenai laporan keuangan perbankan dan akuntansi clearing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kuku Indra Wijaya dengan NPM 1910 104142 dan ada Zainur Wulian 1910 104039, lalu Kusdianti Fatimah 1910 104032 dan Mita Aswisianti 1910 4135. Laporan keuangan perbankan. Pengertian laporan keuangan perbankan adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan perbankan. Laporan keuangan perbankan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah laporan keuangan perbankan bulanan, yang kedua adalah laporan keuangan perbankan triwulanan, yang ketiga adalah laporan keuangan perbankan tahunan. Yang pertama, laporan keuangan perbankan bulanan adalah laporan keuangan yang dirilis setiap sebulan sekali, yang artinya selama 1 tahun, laporan keuangan ini dirilis sebanyak 12 kali. Yang kedua adalah laporan keuangan triwulanan. Laporan keuangan triwulanan ini adalah laporan keuangan yang dirilis setiap 3 bulan sekali setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan biasanya dipublikasikan untuk menginformasikan hasil usaha. Yang ketiga adalah laporan keuangan perbankan tahunan. Laporan keuangan ini disajikan hanya 1 kali selama 1 tahun. Dan laporan ini untuk menginformasikan kondisi keuangan secara menyeluruh. Komponen laporan keuangan perbankan. Komponen laporan keuangan perbankan yang pertama adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Isi neraca secara garis besar adalah yang pertama, aset. Aset sendiri terbagi menjadi 5, yaitu aset lancar, aset tetap, aset tidak tetap, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga adalah ekuitas rata penuh. Ekuitas rata penuh dalam perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu ekuitas perorangan, ekuitas persekutuan, dan ekuitas perseroan. Nah, dalam standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK, pada bagian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan secara kas kepada perusahaan. Yang kedua, ada laporan rugi atau laba bank. Laporan laba rugi atau bank merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, ada 2 pendekatan tuh sebagai dasar dalam menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Apa aja? Yang pertama, dasar tunai, yaitu suatu sistem yang mengakui penghasilan pada saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat mengeluarkan uang tunai. Nah, metode ini itu cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, karena metode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rugi laba pada periode tertentu. Nah, selanjutnya ada dasar waktu, yaitu suatu sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum menerima uang tunai, dan mengakui beban pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai. Yang ketiga, laporan likuiditas aktiva produktif. Aktiva diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang yang dapat ditukarkan menjadi uang, kecuali jasa-jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding, yang di dalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin oleh hukum atau keadilan bagi orang atau sekelompok orang tertentu. 4. Ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, laporan komitmen dan kontingensi harus disajikan sedemikian rupa sehingga apabila dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasiva, neraca dapat menggambarkan posisi keuangan secara wajar.
Komitmen dan kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilakukan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah telah terpenuhi. Komitmen dan kontingensi dapat berupa tagihan atau kewajiban bank. Komitmen dan kontingensi tersebut bisa dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Pengelolaan rasio keuangan bank. Analisis rasio finansial. Penggunaan analisis rasio untuk melakukan interpretasi dan menganalisis laporan keuangan akan menggunakan ukuran tertentu yang disebut rasio. Rasio sendiri yaitu adalah bentukan rumusan matematis yang menunjukkan hubungan di antara angka tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Laporan aktiva produktif. Berdasarkan SKDI RPI nomor 3 pada tanggal 12 November 1998 telah ditetapkan tentang ketentuan baru mengenai kualitas aktiva produktif, bahwa yang dimaksud dengan kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan saham, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Kualitas aktiva atau aset quality yang diukur adalah aset rasio berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. Pengelolaan aktiva sendiri diarahkan kepada pengelolaan amiva produktif dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Akuntansi clearing. Clearing bank adalah salah satu sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dan dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Sistem clearing ada 4. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo keliling, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua yaitu sistem semi-otomasi. Adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo keliling dilakukan secara otomasi. Yang ketiga yaitu sistem otomasi. Adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo keliling, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang terakhir yaitu sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo keliling didasarkan pada data keuangan elektronik. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang bank peserta clearing. Bank peserta clearing dibagi menjadi dua, yaitu bank peserta langsung dan bank peserta tidak langsung. Bank peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Untuk menjadi peserta langsung harus memenuhi syarat. Yang pertama, kantor bank yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berbeda dari cabang kantor induknya. Kemudian bank peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Kemudian dokumen dan warkat clearing. Yang pertama, warkat. Definisi warkat clearing adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah 1 cek, 2 bilet giro, 3 wesel bank untuk transfer, 4 surat bukti penerimaan transfer, 5 nota debit, 6 nota kredit. Yang kedua, dokumen clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara.
Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual adalah daftar workat clearing penyerahan yang berfungsi sebagai bukti penyerahan atau pengembalian workat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Yang ketiga, formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi yang pertama neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan, yang kedua neraca clearing penyerahan pengembalian, yang ketiga bilet saldo clearing. Kemudian mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme penyelenggara clearing terdiri dari dua tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Dua tahap ini merupakan satu kesatuan dalam siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua aktivitas tersebut sampai clearingnya dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan mengirimkan wakil peserta, walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai workat yang akan dikeliringkan pada kedua tahap clearing tersebut. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, pemilihan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.